Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari materi yang bersumber dari kompetensi dasar 3.4, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Materi yang akan kita bahas untuk yang pertama ini adalah tentang permintaan. Adapun subpokok bahasanya diantaranya adalah konsep dan jenis permintaan, kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, fungsi dan kurva permintaan, dan yang terakhir adalah pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Materi ini tentu saja nanti ditambahi dengan contoh soal ya, plus pembahasan termasuk teknik cerdiknya ya, untuk menyelesaikan ya contoh-contoh soal yang berkait dengan permintaan. Oke, untuk yang pertama mari kita akan mempelajari tentang konsep dan jenis permintaan, tetapi nanti didahului dari konsep umumnya, yaitu tentang mekanisme atau terbentuknya keseimbangan pasar ya. Oke, Anda masih ingat bahwa masalah pokok ekonomi modern salah satunya adalah menentukan jenis barang apa yang harus diproduksi dan seberapa banyak jumlahnya. Nah, masalah ini nanti dipecahkan melalui interaksi antara pembeli dan penjual di pasar, di mana interaksi antara pembeli dan penjual di pasar ini nanti akan menentukan tingkat harga barang yang akan disepakati ya, dan jumlah barang yang dijual belikan. Kondisi inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, langkah pertama tentu saja kita harus mempelajari tentang teori permintaan dan juga teori penawaran. Ya, maka untuk yang pertama kali ini kita akan mempelajari semua hal yang berkait dengan permintaan. Oke, untuk yang pertama mari kita akan membahas tentang konsep dan jenis permintaan. Oke, teori permintaan ini adalah menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Jadi kalau kita berbicara masalah permintaan, mindset kita adalah asalnya dari pembeli ya, atau konsumen. Kemudian dalam arti ekonomi, permintaan atau demand ini adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Sebagai contoh adalah permintaan buku tulis pada berbagai tingkat harga. Nah, ada beberapa kondisi, misalnya untuk yang pertama, kondisi A ya, jika harganya 20.000 itu jumlah barang yang diminta adalah 200. Ya, kondisi B misalnya ketika harganya 18.000, jumlah barang yang diminta adalah 400. Ya, ketika harganya 17.000, jumlah barang yang diminta adalah 600, dan ketika harganya 16.000, jumlah barang yang diminta adalah 800. Ya, kondisi keseluruhan dari A sampai D inilah disebut dengan permintaan. Ya, jadi permintaan dari seluruh barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, Anda harus bisa membedakan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Kalau jumlah barang yang diminta itu adalah permintaan terhadap suatu barang itu ya, suatu barang dalam kondisi harga tertentu. Ya, misalnya ini ya 400. Ya, ini adalah jumlah barang yang diminta adalah barang yang ingin dibeli adalah sejumlah 400 pada harga 18.000. Nah, ini dinamakan jumlah barang yang diminta. Kalau permintaan adalah kondisi keseluruhannya. Ya, kondisi keseluruhan tentang barang dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen ya, pada berbagai tingkat harga. Oke, untuk yang kedua ya, ini nanti tentang jenis permintaan dari bagian A ini ya, subpokok bahasan A ya. Nah, jenis permintaan ini nanti ada 3. Yang pertama nanti ada permintaan efektif, yang kedua adalah permintaan potensial, yang ketiga adalah permintaan absolut. Apa itu permintaan efektif? Permintaan efektif adalah permintaan suatu barang ataupun jasa itu disertai daya beli dan terrealisasi. Jadi konsumen adalah benar-benar membeli barang tersebut. Ya, dia memiliki daya beli dan dia melakukan transaksi dan kemudian dia membeli barang tersebut. Ini adalah permintaan efektif. Permintaan potensial ini adalah permintaan yang konsumen itu memiliki daya beli tetapi belum terrealisasi. Sebagai contoh misalnya dalam gambar itu ya, ada orang sedang memilih ya jenis atau merek komputer yang dia ingin beli ya, dia sudah punya daya belinya ya, tapi belum melakukan atau belum terrealisasi ya, katalah kemudian dia pulang misalnya ya, kemudian masih mikir-mikir. Nah, ini kondisi yang demikian itu dinamakan permintaan potensial ya, konsumen punya daya beli tapi memang belum terrealisasi. Terus yang ketiga adalah permintaan absolut. Nah, ini adalah permintaan terhadap barang dan jasa namun tidak disertai daya beli. Nah, kalau permintaan absolut ini berarti hanya sebatas angan-angan ya. Jadi istilahnya mungkin keinginannya banyak tapi daya belinya memang tidak ada. Oke, kita lanjut kepada subpokok bahasan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
Untuk yang pertama tentu saja adalah harga barang itu sendiri. Itu berpengaruh banget terhadap jumlah permintaannya atau jumlah barang yang diminta pada akhirnya ya. Nah, kalau misalnya tadi digambarkan ketika harganya semakin mahal, maka jumlah barang diminta adalah semakin sedikit. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat. Contoh misalnya barang substitusi, yaitu barang yang saling menggantikan. Atau juga barang komplementer, ya, saling melengkapi. Ini adalah berpengaruh ya terhadap permintaan suatu barang. Contoh misalnya permintaan terhadap gula. Ya, misalnya katakanlah permintaan kopi itu naik tinggi, orang yang membeli kopi semakin banyak. Ini nanti berpengaruh terhadap ya permintaan gulanya. Gulanya juga ikut semakin banyak. Karena rata-rata orang minum kopinya manis kan. Nah, maka artinya ini boleh dikatakan ya gula mendapat berkah ya gara-gara permintaan kopi yang semakin banyak. Oke, kemudian yang ketiga adalah faktor pendapatan rumah tangga. Ini juga pasti berpengaruh ya, karena berkaitan dengan daya beli konsumen. Ya, semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga ini, maka dia memiliki daya beli juga semakin kuat. Ya, permintaan terhadap suatu barang ataupun jasa juga akan semakin meningkat. Kemudian yang keempat adalah corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana pendapatan itu didistribusikan. Ya, dipakai untuk apa, dibelanjakan untuk apa. Contoh misalnya di era pandemi kayak gini ya, ini corak distribusi pendapatan saja adalah untuk barang-barang yang berkait ya, supaya tetap eksis, supaya tetap sehat gitu kan. Nah, atau juga kalau misalnya di dalam proses pembelajaran daring ya, karena ini nanti nggak boleh ketemu ya, maka corak ya distribusi pendapatan nanti banyak dipakai untuk misalnya membeli pulsa gitu kan. Ya, kalau misalnya berkaitan untuk menjaga kesehatan ya berkaitan sama barang-barang kesehatan kan gitu ya, contoh hand sanitizer ya, kemudian mungkin sabun semacam itu ya. Dan juga untuk meningkatkan kualitas fisik ya, makanan bergizi ini nanti permintaannya juga semakin meningkatnya adalah salah satu faktor ya yang mempengaruhi ya bagaimana permintaan suatu barang itu adalah meningkat ya, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kemudian yang kelima adalah citra rasa atau selera masyarakat ya, ini adalah berkaitan juga kalau seseorang misalnya selera terhadap satu produk semakin tinggi, maka nanti permintaannya juga semakin tinggi. Kemudian yang keenam adalah jumlah penduduk. Ini juga berpengaruh terhadap permintaan. Kalau penduduk semakin banyak, maka potensi permintaannya juga semakin tinggi. Kemudian yang terakhir adalah ramalan keadaan masa datang ya. Ini berpengaruh terhadap ekspektasi harga yang berubah di waktu yang akan datang. Ya, sebagai contoh misalnya kondisi krisis misalnya, kondisi misalnya katakanlah terjadi perang dunia misalnya, semoga aja tidak ya. Nah, itu kan kebutuhan akan BBM kan semakin tinggi kan gitu. Nah, itu kan menjadi tidak stabil kan harganya ya. Ya cenderungnya akan naik ya. Nah, ketika konsumen melihat bahwa ada kecenderungan harga naik, bahwa ada harapan besok harga naik, ini berpengaruh terhadap permintaan bensin tersebut ya. Antriannya semakin panjang. Ya, karena melihat bahwa ada istilahnya ramalan ya keadaan masa datang di mana istilahnya bensin itu semakin langka. Nah, ini kondisi-kondisi yang mempengaruhi permintaan. Oke, kemudian kita masuk kepada pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang hukum permintaan. Anda selalu ingat bahwa kalau kita bicara permintaan itu sudut pandangnya adalah dari pembeli atau konsumen ya. Maka mindsetnya adalah mindset konsumen kan itu kan, pola pikir hukum permintaan adalah pola pikir konsumen. Nah, konsumen itu ya kalau dalam hukum permintaan nantinya ya, konsumen itu jika harga barang naik ya, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang gitu kan. Nah, dan sebaliknya kalau nanti harga barangnya turun, maka jumlah barang yang diminta pasti akan naik. Nah, kondisi ini akan berlaku ya jika ada faktor-faktor lain itu dianggap tetap. Jadi syarat hukum permintaan berlaku itu apabila keadaan atau faktor-faktor lain diasumsikan tetap ya, atau kondisi ini disebut dengan ceteris paribus ya. Kalau nanti asumsi faktor lain tidak tetap, itu nanti hukum permintaan jadi tidak berlaku. Nah, apa contohnya misalnya faktor-faktor lain itu ya? Misalnya pendapatan konsumen ya, selera konsumen, harga barang lain, tidak ada barang pengganti ya, praduga tentang harga tetap. Ya, ini harus tetap. Ya, jadi saya katakan kalau misalnya pendapatan konsumen tidak tetap ya dalam kondisi naik misalnya, maka hukum permintaan kadang tidak berlaku. Ya, atau selera konsumen sedang naik, maka hukum permintaan tidak berlaku. Contoh misalnya ada film bagus banget ya, film tentang remaja ya. Karena banyak ABG atau remaja itu suka banget sama film itu gitu kan.
Nah, tiketnya dinaikin itu kan. Nah, ini kok antriannya makin banyak, ini gimana nih? Hukum permintaan jadi nggak berlaku. Logikanya kan kalau harga tiket mahal, maka jumlah tiket yang dibeli kan semakin sedikit kan gitu logikanya. Hukum permintaannya kayak gitu kan. Nah, kok nggak berlaku? Kenapa? Selera konsumen sedang ikut apa? Naik. Contohnya kayak gitu. Maka harus diasumsikan seleranya adalah apa? Tetap. Ini adalah yang dinamakan ceteris paribus ya. Nah, hubungan hukum permintaan ini adalah menghubungkan antara variabel harga ya, nanti disingkat huruf P ya dari kata price ya, dengan jumlah barang yang diminta atau H ya dari kata quantity. Nah, hubungan antara kedua variabel ini nanti adalah bersifat negatif atau berbanding terbalik. Ya, maksudnya bagaimana itu berbanding terbalik? Ya, jadi kalau misalnya tadi dikatakan ketika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan yang kedua adalah ketika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta adalah naik. Nah, konsep ini penting sekali saya berikan. Kenapa? Karena ini nanti berkait dengan kurva permintaan dan juga fungsi permintaan. Ya, maka kita lanjut kepada yang keempat adalah tentang fungsi permintaan dan kurva permintaan. Oke, hukum permintaan tadi kan berbanding terbalik ya. Jika P-nya naik, H-nya turun, atau ketika P-nya turun, H-nya adalah naik. Maka nanti implikasinya kepada ciri-ciri fungsi permintaan. Jadi nanti ciri-cirinya, kalau fungsi tersebut tapi syaratnya harus dipisah sama dengan ya, itu nanti tandanya ya yang melekat pada variabel P dan H itu juga harus berbeda karena berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya kondisi P-nya positif sebelah kiri sama dengan ya, H-nya adalah harus apa? Negatif karena berbanding terbalik ya. Atau kalau misalnya sebelah kiri H-nya negatif, maka apa? P sebelah kanan sama dengan adalah positif ya. Ingat, ini harus dipisah tanda sama dengan. Contoh misalnya fungsi permintaan adalah sebagai berikut. H sama dengan 100 min 2P. Ya, Anda lihat di sini sebelah kiri H-nya adalah positif, ya, sebelah kanan P-nya, variabel P-nya adalah negatif. Ya, bukan 100-nya. 100 kan tidak ada variabel P-nya. Ya, ketika dipisah sama dengan tanda yang berbeda, ini adalah fungsi permintaan. Contoh lain misalnya adalah kayak gini. H plus 4P sama dengan 20. H-nya positif, P-nya juga positif. Oh, ini berarti bukan permintaan, Pak. Lah, ini belum terpisah sama dengan. Harus dipisah dulu tanda sama dengan. Ya, H-nya geser ke kanan pindah ruas jadi negatif. Ya, jadinya adalah 4P sama dengan 20 min H. Ini adalah fungsi permintaan. Ya, kenapa ciri-ciri fungsi permintaan ini adalah penting untuk istilahnya Anda melihat? Nah, ini nanti kalau misalnya kebetulan ada contoh soal pilihan ganda ya, itu ada jawaban-jawaban misalnya yang ditanyakan fungsi permintaan. Ini kamu bisa lihat dari ciri-ciri tandanya aja, nanti mungkin ada istilahnya jawaban-jawaban yang salah, yang keliru ya. Berarti itu kan peluang Anda untuk menjawab benar itu menjadi lebih tinggi ya ketika Anda melihat bahwa oh ini ada jawaban yang salah. Ya, atau nanti akan menyelesaikan contoh istilahnya soal itu dengan apa? Lebih cepat ya. Oke. Ini adalah contoh dari fungsi permintaan. Kemudian rumus fungsi permintaan. Nah, ini adalah dirumuskan untuk persamaan linear ya, P min P1 ya per P2 min P1 sama dengan H min H1 ya per H2 min H1. Ya, ini adalah persamaan linear ya. Oke. Kemudian kurva permintaannya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, dari tabel tadi ya tentang permintaan buku tulis ya. Nah, ini akan kita gambarkan misalnya ciri-ciri kurva permintaannya adalah sebagai berikut. Kita gambarkan adalah ketika yang pertama ketika harganya 20.000 ya, nanti adalah jumlah barang yang diminta adalah 200. Nah, titik itu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah ya ketika harganya 18.000. Nah, itu adalah jumlah barang yang diminta adalah 400. Nah, kalau kita hubungkan, nah ini ada grafik atau kurvanya ya, ini adalah bergerak ya. Ya, bergerak dari kiri atas kanan bawah ya, dari titik ya 200 dan 20.000 ya menuju 418.000 kan gitu. Kemudian harganya turun lagi ya 11.000. Jumlah barang yang dimintanya adalah naik menjadi berapa? 600. Ya, ini juga akan bergerak lagi ke titik ya harga 17.000 dan jumlahnya 600. Kemudian turun lagi jadi 16.000. Ya, jumlah barang yang diminta adalah 800. Ya, ini adalah meningkat lagi ya menjadi 800. Nah, jadi secara grafik bisa digambarkan untuk kurva permintaan adalah bergerak dari kiri atas nanti ya ke kanan bawah. Ya, gambarnya adalah kayak gini ya. Jadi bergerak dari kiri atas ke kanan bawah.
Ya, disingkat huruf D dari kata apa? Demand. Demand artinya adalah permintaan. Nah, Pak, itu kok gambarnya tidak lurus? Aslinya memang secara umum tidak lurus ya. Ya, tapi nanti di dalam pendekatan matematis untuk mempermudahnya memang ada persamaan linear garis lurusnya ya. Ya, yang pasti polanya memang adalah modelnya bergerak dari kiri atas ke kanan apa? Bawah. Karena faktanya memang tidak mungkin istilahnya lurus ya. Nah, ini adalah untuk mempermudah pembahasan saja ya. Ini adalah ciri dari kurva permintaan. Nah, ini kita lanjut kepada yang kelima. Ini adalah materi pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Oke, kita lihat. Nah, kurva permintaan yang bergerak itu maksudnya bagaimana itu ya? Oke, contoh tadi ya, ada harga 20.000, jumlah barangnya 200. Ketika harganya 18.000, jumlah barangnya adalah 400. Kurva bergerak, nah itu adalah penyebabnya ketika harga barang itu sendiri adalah berubah. Kalau kita lihat di sini ya, contoh misalnya pertama kali ya, ketika harganya 20.000 ya, permintaannya adalah jumlah barang yang diminta, maksud saya 200 ya. Harga kemudian turun menjadi 18.000, jumlah barang yang diminta adalah 400. Nah, dari titik yang atas ini, nah menuju titik yang bawah ini namanya bergerak. Nah, bergerak itu cuma tambah panjang aja. Nah, kayak gini ya, bergerak ini. Ya, katakanlah harganya berubah lagi. Ya, menjadi 16.000, turun lagi ya. Permintaannya semakin banyak, 800. Nah, saya gambarkan dengan gambar beda warna yang merah ya, supaya lebih jelas lagi. Ketika harganya 16.000, permintaan adalah 800 ya. Nah, ketika dihubungkan ya, gambar grafiknya ini ya, semakin panjang lagi. Nah, ini namanya kurva bergerak semacam ini. Nah, iya kayak gitu bergerak. Ya, ini dinamakan kurva apa? Bergerak. Ini kurva demand. Jadi, kurva bergerak kesimpulannya adalah penyebabnya adalah perubahan harga barang itu sendiri. Itu namanya kurva apa? Bergerak. Nah, beda dengan kurva bergeser. Nah, bagaimana kalau kurva permintaan bergeser gambarnya ya? Kurva permintaan bergeser itu adalah nanti kurvanya tidak semakin panjang. Ya, memang nanti ada dua kurva. Contoh misalnya kayak gini, ya, D1 menuju katakanlah D2 ini. Nah, ini kurvanya adalah bergeser ke kanan atas. Jadi ada dua kurva. Ya, kurva bergeser ada dua kurva. Ya, atau misalnya dari D1 katakanlah ya menuju D3 ini juga bergeser. Nah, kalau ini bacanya kurvanya bergeser ke kiri bawah. Ya, D1 ke D3. Nah, apa penyebabnya kira-kira pergeseran kurva itu ya, dari D1 menuju D2 atau D1 menuju D3 itu kan gitu. Nah, apa penyebabnya? Nah, untuk yang pertama, D1 menuju D2 ini berarti bisa dikatakan bergeser ke kanan atas ya. Berarti jumlah barang yang diminta itu semakin apa? Naik. Nah, jumlah barang yang diminta semakin naik itu bisa karena misalnya seleranya sedang naik. Ya, pendapatan konsumen naik, jumlah penduduk naik. Itu kan berarti jumlah permintaannya atau jumlah barang yang dimintanya akan semakin apa? Tinggi. Ya, harga barang substitusinya sedang naik. Ya, barang penggantinya sedang naik, maka berakibat kepada barang tersebut permintaannya sedang apa? Semakin tinggi maksud saya gitu kan. Nah, atau ekspektasi harga akan naik di waktu yang akan datang, menyebabkan apa? Permintaan barang tersebut saat ini semakin apa? Tinggi. Nah, ini menyebabkan kurva tersebut adalah bergeser. Ya, atau D1 ke D3 misalnya adalah bergeser ke kiri bawah, berarti jumlah barang yang diminta semakin apa? Sedikit, karena Q-nya juga istilahnya geser ke kiri juga ya. Maka nanti kurva permintaan bergeser ke kiri bawah bisa disebabkan oleh seleranya masyarakat turun, ya, pendapatan masyarakat turun, jumlah penduduknya turun ya, harga barang substitusinya sedang turun ya. Ini adalah contoh-contoh yang menyebabkan kurva permintaan menjadi bergeser. Ya, itu adalah perbedaan antara kurva permintaan yang bergerak dan bergeser ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soalnya ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah demikian ya. Perhatikan tabel berikut. Harga barang dari 150 naik menjadi 200 ya. Jumlah yang dimintanya turun ya, 120 menjadi 100. Ini berarti kondisi permintaan ini kan itu. Bisa kita lihat ya, harga barangnya adalah naik, jumlah barang yang diminta menjadi apa? Semakin sedikit. Oke, kemudian yang diminta adalah dari data di atas dapat ditentukan fungsi permintaannya. Nah, ada banyak pilihan A sampai E. Nah, kalau pilihan ganda gini nanti ada kemungkinan jawaban-jawaban yang salah juga. Kalau misalnya kebetulan kita melihat secara cerdik ya, misalnya ya, kalau kita lihat ciri-cirinya misalnya ya, ciri-ciri fungsi permintaan ini adalah, masih ingat tadi ya, antara P dan H ketika dipisah itu adalah apa? Harus berbeda. Ya, tandanya berbeda. Nah, kalau kebetulan contoh soalnya memang ada yang permintaan dan bukan permintaan kan,
Nah, kita bisa istilahnya meminimalisir kekeliruan ya. Nah, itu kebetulan juga sih ya. Belum tentu juga kalau kebetulan misalnya tandanya beda semua ya, itu nanti resiko kita menyelesaikan dengan rumus juga akhirnya ya. Oke, kita lihat kalau ketemu nanti contoh soal modelnya kayak gini gitu kan. Nah, mana dari jawaban-jawaban ini yang tandanya adalah berbeda ya. A, ini pasti sudah salah ya. Kenapa? H-nya tandanya positif, P-nya adalah positif juga. Nah, yang mungkin betul yang mana? Kita cek. Yang B misalnya, ada kemungkinan, ini kemungkinan ya betul ya, H-nya positif, dipisah sama dengan P-nya negatif 4. Kemungkinan betul. Ya. C, kemungkinan betul, H-nya positif, P-nya negatif 2. Ya, mana lagi, D atau E? Iya, yang E ya, H-nya positif, P-nya negatif 0,4. Berarti jawaban mana yang salah? Jawaban A salah, jawaban apa? D salah. Sehingga kita bisa mengetahui ya, istilahnya meminimalisir kekeliruan. Jadi kalau seandainya terpaksa memilih ya, tidak memilih A sama apa D, karena sudah otomatis apa salah. Nah, kita lihat kalau misalnya kita ingin mengerjakan tanpa rumus itu bisa sebenarnya ya, karena ini kan bentuk persamaan kan ya, cuman resikonya nanti memang kita harus nyari satu persatu ya. Kalau misalnya cara menghitungnya cepat, ini akan berguna sekali sebenarnya ya. Contoh misalnya kita ambil data P2 dan H2 ya. Kalau nanti kita masukkan ke dalam salah satu fungsi, kok nanti istilahnya tidak sama, itu sudah salah pastinya. Ya, karena ini kan berkaitan sama persamaan kan gitu. Sebagai contoh misalnya gini, ya, katakan kita pilih B. H sama dengan 180 min 4P. Ya. Nah, kita ganti P-nya. P-nya adalah 200 ya. H-nya adalah 100. Nah, ini nanti harus apa? Sama. Ya, kita masukkan 100 sama dengan 180 min 4 dikali 200. Ya, jadi ini adalah 100 sama dengan 180 min 800. Nah, kira-kira sama nggak ini? Nah, kalau dari gambar umum aja pasti udah nggak sama itu kan. Nah, nggak sama. Kalau sudah nggak sama berarti salah. Wong ini harus persamaan kok gitu kan. Maka jawaban B salah. Ya, jangan pilih jawaban B. Ya, kita lihat, cek jawaban C. Ya, sama lagi kita masukkan angkanya. Ketika P-nya adalah 200, ya, H-nya nanti harus 100. Ya, kita masukkan angkanya 100 sama dengan 180 min 2 kali 200. Ya, jadinya adalah 100 min 180 min 400. Kira-kira sama nggak ini? Tidak sama lagi. Ya, nah, 100 sama dengan min 220. Tidak sama. Kalau tidak sama berarti salah. Ya, jawaban C juga apa? Salah. Ya, B salah, C salah. Nah, langsung ketemu kan? Nah, tapi harus kita cek ya. Nah, kalau salah soal gimana? Nah, tetap harus kita cek ya. Kita lihat jawaban E. Ketika H sama dengan 180 min 0,4P. P-nya kita masukkan angkanya 200 ya, H-nya harus berapa? 100 tadi. Ya, 100 sama dengan 180 min 0,4 kali 200. Ya, jadinya adalah 100 sama dengan 180 0,4 kali 200 ya, hilang 1 nolnya ya, 20 kali 4 80. 100 sama dengan 100 sama. Ya. Tapi kita juga harus masukkan data yang kedua. Soalnya kenapa? Kalau hanya satu tok ya, data keduanya salah ya juga tidak bisa ya. Nah, ini hati-hatinya di sini kadang sudah hanya uji coba satu data, udah yakin udah sama, ini benar ya, padahal data yang kedua bisa jadi salah. Maka minimal ya rekomendasinya adalah 2 data. Ya, kalau Anda ingin mengerjakan tanpa rumus ya. Kita lihat data yang kedua adalah yang ini 150 sama 120 ya. Jadi kalau misalnya harga itu P ya, P-nya 150 ya, kita ganti H-nya nanti harus berapa? Jumlahnya harus 120. Oke, 120 sama dengan 180 min 0,4 kali 150. Ya, 0,4 kali 150 adalah min 60. Nah, 180 kurangi 60 adalah 120, sama. Ya, berarti kalau sama sudah pasti apa? Benar. Ini kalau soalnya pilihan ganda. Lah, kalau soalnya nggak pilihan ganda ya kita harus pakai rumus yang tadi ya. Ya, P min P1 sama dengan ya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan H min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita masukkan angkanya kan gitu ya. P min 150, P1 150 kan gitu kan. Ya, P2 min P1 berarti 200 min 150. Ya, H min Q1 adalah Q1 yang 120 ya. Q2 min Q1 adalah 100 min 120 kan gitu. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, jadinya adalah ini 50 ya dikurangi, ini adalah min 20 ya. Kemudian kita kali silang ya. Oke, kita kali silang jadinya adalah ya 50 ya dikali H min 120. Ingat harus kasih tanda kurung ya, soalnya yang dikalikan 50 adalah semuanya. Kalau kamu nggak kasih tanda kurung salah ya. Hati-hatinya kalau di perkalian silang menggunakan rumus di sini ya. Ya, kadang sok kurungnya lupa. Ya, min 20 juga sama dikalikan ya
P min 150 kasih kurung. Ya, karena yang dikalikan semuanya. Ya, kalau nggak dikasih kurung nanti yang dikalikan min 20 cuma P-nya saja. Itu salah fatal ya. Oke, kemudian kita sederhanakan. Ya, katakanlah dalam soal kan mintanya Hi sama dengan. Berarti kita buat istilahnya disederhanakan di Hi ya. Di depannya gitu ada 50, kita coret aja. Kita bagi 50 semuanya. Oke, kalau kita bagi 50 ya, sebelah kanan juga bagi 50. Ya, karena ini perkalian kan bisa ya, dalam kurungan perkalian bisa ya. Jadi adalah Hi min 120. Nah, ya 20 ya per min 20 per 50. Ya, min 2 per 5 ya 0,4. Min 0,4 ya kali P min 150 ya. Kemudian Hi sama disederhanakan lagi ya, Hi min 120 sama dengan dikalikan 0,4 P ya dikalikan min kali min jadi plus ya. Ya. Berarti min 0,4 kali min 150 jadinya adalah plus 60. Ya, min 120-nya pindah ruas. Ya, jadi Hi sama dengan min 0,4P plus 60 ya plus 120. Pindah ruas jadi positif kan gitu. Ya, jadi Hi sama dengan min 0,4P plus 180. Atau kalau dibalik adalah ini ya, Hi sama dengan 180 min 0,4P. Jawabannya adalah E. Ini contoh yang pertama. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya Anda disuruh menggambar grafik nanti ya. Gambarkan kurva permintaan. Kurva permintaan Hi sama dengan 180 min 0,4P. Nah, ini kita gambarkan grafiknya. Grafik itu kalau sumbu absisnya yang data adalah Hi ya, yang ordinatnya yang vertikal adalah P. Ini harus diingat ya. Kalau matematika X dan Y biasanya ya. Kalau di ekonomi Hi dan P. Ya, Hi-nya adalah sumbu horizontal, P-nya adalah sumbu vertikal. Untuk menggambar grafik dari kurva permintaan tersebut juga harus ditentukan titik potong terhadap sumbu P dan Hi ya. Kayak di matematika persamaan juga sama kan gitu ya. Kita lihat titik potong terhadap sumbu P dan Hi. Nah, jadi kita harus membuat kalau P-nya 0, maka nanti Hi-nya berapa. Dan yang kedua, kalau Hi-nya 0 dibalik sekarang ya, maka P-nya berapa. Oke, contoh misalnya adalah fungsinya adalah Hi sama dengan 180 min 0,4 ya. Nah, ini seandainya P-nya ini adalah 0. Ya, P-nya kamu ganti angka 0 di sini kan gitu. Ya, di sini kan P-nya adalah 0. Maka otomatis ini kan 0. Maka Hi-nya ya 180 kurangi 0, Hi-nya pasti berapa? 180. Nah, titik mana ini? Nah, kita cari. Nah, titiknya adalah P-nya 0, Hi-nya 180. Berarti P-nya kan ini ya, 0. Hi-nya 180 berarti yang ke kanan, yang horizontal. Nah, ini adalah titik 180,0. Ingat, ya, kalau matematika kan X, Y, ya. Kalau di ekonomi berarti Hi, P. Hi-nya disebut dulu. Ya, 180,0. Hi-nya 180, ya, P-nya adalah yang 0. Ya, maka kemudian di titik inilah ya, kira-kira di situ. Kemudian yang kedua adalah Hi sama dengan 0, maka P-nya berapa? Kita balik sekarang yang 0 adalah Hi-nya. Ya. Hi sama dengan 80 min 0,4P ya, Hi-nya yang 0 di sini. 0 sama dengan 180 min 0,4P ya. Maka pindah ruas, min 0,4P-nya pindah ruas jadinya 180 sama dengannya. Maka P-nya adalah 180 dibagi 0,4. 1800 dibagi 4 ya, hasilnya adalah 450. Jadi ini adalah P-nya 450. Nah, mana titiknya? Nah, ini kan Hi dulu baru P ya, berarti Hi-nya adalah 0. Nah, atas berarti ya P-nya 450, Hi, P. Ya, titik itu ya. Nah, kita hubungkan ini menjadi kurvanya. Nah, jadi adalah Hi D sama dengan 180 min 0,4P. Nah, ya, oke. Kemudian yang ketiga, contoh soalnya yang terakhir ya. Nah, biasanya malah dibalik sekarang. Ada kurvanya, ya. Anda disuruh menentukan kurva permintaannya. Nah, kayak gini ya. Nih, saya ambil memang sengaja dari soal nomor 2 ini kan. Ini kan sama ya, 0,450 sama 180,0 ya. Nah, caranya bisa pakai rumus yang tadi, P min P1 per P2 min P1. Ya, sama dengan Hi min Q1 per Q2 min Q1 ya. Tapi di sini ada cara cerdiknya, kan gitu ya. Nah, kamu lihat cara cerdiknya ya. Oke ya, ini titik ini misalnya saya ganti A sama B. Nah, A sama B ini berarti yang bukan 0. Ya, intinya bukan 0. Berarti nanti 450 sama 180 ya. Nah, ini nanti dirumuskan ya A ya dikali Hi nanti. Ya, A kali Hi. Ingat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah B sama P. Ya, plus nanti ya. Plus nanti ya. B dikali P, dikaliin. Nah, ya diputer gitu kan. Nah, sama dengan ya A dikali B. Nah, kita lihat penyelesaiannya.
ya. Tadi berarti yang bukan 0 berarti angka 450 dan 180 ya. Berarti nanti 450 nanti dikaliin Hi kan gitu ya. 180 dikalikan apa? P-nya kan gitu. Oke, cara cerdiknya kayak gitu ya. Oke, 450 dikali 180 nanti hasil akhirnya ya. Jadinya adalah 450 dikali Hi ya, plus, ingat plus ya, 180 dikali P ya, sama dengan 450 dikali 180 ya. Jadinya adalah nanti 450 Hi plus 180 P sama dengan 81.000. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi ya, sebelah kirinya Hi kita buat biar sama fungsi permintaannya ini kan, 450 Hi ya, 81.180 P pindah ruas dari negatif 180 P ya, pindah ruas ya. Maka nanti kita bagi 450 semuanya ya. Oke, 450 dibagi 450 kan nanti jadinya Hi ya enggak? 81.000 dibagi 450 nah ini tadi ya, bagi 450 otomatis 180 kan nanti kan gitu. Nah, udah ketemu kan sama ya. Nah, kemudian min 180P ya per 450. Nah, nanti kita coret juga kan gitu. Nah, kita coret nih yang pertama 450 dulu ya. Nah, kemudian yang kedua kita coret yang ini. Nah, 18 per 45 itu berapa gitu kan gitu. Oke, coba kita lihat. Kita sederhanakan ya. 18 per 45 kalau bagi 9 berapa? Ya, 2 per 5 ya. Oke, 2 per 5 berarti berapa? 0,4 ya. Berarti jadinya adalah Hi ya sama dengan 180 min 0,4P. Itu cara cerdiknya ya. Oke adik-adik semuanya. Nah, semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.